Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Sulayudi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran krusial konselor dan teknik bimbingan konseling di sekolah. Presentasi ini akan membahas peran vital konselor sekolah dan teknik bimbingan konseling yang efektif dalam mendukung perkembangan holistik siswa. Langsung saja kita jelaskan. Yang pertama, mengapa bimbingan konseling penting di sekolah kita? Yang pertama, dukungan akademik. Membantu siswa mengatasi kesulitan belajar, mengembangkan kebiasaan studi yang efektif, dan merencanakan jalur pendidikan. Maksudnya, kalimat ini artinya adalah mendampingi siswa supaya bisa mengatasi masalah saat belajar dengan cara yang lebih baik dan teratur, tahu harus melanjutkan sekolah atau kuliah kemana sesuai kemampuan dan minatnya. Jadi, tujuan utamanya adalah agar siswa bisa belajar dengan lebih baik, lebih terarah, dan punya rencana masa depan yang jelas. Lanjut, tentang kesejahteraan emosional. Menyediakan ruang aman bagi siswa untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan keterampilan coping terhadap stres, kecemasan, dan masalah pribadi. Kalimat ini berarti sekolah atau guru menyediakan tempat atau suasana yang nyaman, di mana siswa merasa aman dan tidak takut untuk bercerita tentang perasaan atau masalah mereka. Di tempat ini, siswa juga diajari bagaimana cara menghadapi stres, rasa cemas, atau masalah pribadi dengan cara yang sehat. Jadi, kalimat ini menekankan pentingnya tempat yang aman dan nyaman bagi siswa untuk curhat dan belajar mengatasi masalah hidup atau tekanan sekolah dengan cara yang sehat dan positif. Lanjut, tentang pengembangan karakter. Membantu siswa membangun kepercayaan diri, keterampilan sosial, dan nilai-nilai moral yang kuat untuk kehidupan sehari-hari. Kalimat ini berarti guru atau sekolah berperan dalam membantu siswa percaya pada diri sendiri, pandai bergaul dan bekerjasama dengan orang lain, punya sikap dan perilaku baik sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalimat ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya soal pelajaran, tapi juga pembentukan kepribadian yang percaya diri, mudah bergaul dan berakhlak baik. Lanjut, tentang konselor sekolah. Konselor sekolah lebih dari sekedar pemberi nasihat. Itu yang pertama, fasilitator pertumbuhan pribadi dan sosial siswa. Maksudnya, membantu siswa berkembang secara pribadi, misalnya mengenali diri sendiri, emosi, minat, dan secara sosial, atau cara berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, penghubung antara siswa, orang tua, dan guru. Maksudnya, menjadi jembatan komunikasi saat ada masalah atau kebutuhan siswa supaya semua pihak atau guru, orang tua, siswa bisa saling mengerti dan bekerja sama. Yang ketiga, pembimbing dalam pengambilan keputusan karir dan pendidikan. Maksudnya membantu siswa memilih jurusan sekolah, kuliah, atau pekerjaan sesuai minat dan kemampuannya. Yang keempat, pencegahan masalah perilaku dan penyalahgunaan zat. Maksudnya adalah membimbing siswa agar tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang seperti bolos, tawuran, atau memakai narkoba. Jadi, peran guru BK atau pembimbing adalah mendampingi siswa tumbuh secara utuh, baik dalam kepribadian, hubungan sosial, pendidikan, hingga pencegahan masalah serius. Lanjut, tentang teknik bimbingan konseling esensial pendekatan individu. Yang pertama, konseling individu. Sesi 4 mata untuk membahas masalah pribadi, akademik atau karir secara mendalam dan rahasia. Maksudnya adalah kalimat ini artinya pertemuan langsung antara satu siswa dan guru atau biasanya guru BK secara pribadi untuk membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi, pelajaran atau rencana masa depan dalam suasana tenang dan rahasia tanpa orang lain mendengarkan. Jadi sesi 4 mata adalah percakapan pribadi yang bersifat rahasia antara guru dan siswa untuk membantu siswa mengatasi masalah atau merencanakan masa depan dengan lebih baik. Selanjutnya, tentang yang kedua itu adalah wawancara konseling. Penggalian informasi melalui dialog terstruktur untuk memenuhi perspektif dan kebutuhan siswa. Maksudnya kalimat ini berarti guru mengajak siswa berbicara dengan pertanyaan-pertanyaan terarah dan sopan, supaya bisa memahami cara berpikir, perasaan, dan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Bukan asal ngobrol, tapi percakapan yang ada tujuannya untuk menggali informasi penting demi membantu siswa lebih baik. Jadi kalimat ini menekankan bahwa dengan tanya jawab yang baik, guru bisa memahami isi hati, sudut pandang, dan kebutuhan siswa, lalu memberikan bimbingan yang tepat. Yang ketiga itu penilaian dan diagnosis.
menggunakan alat psikologis untuk mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, dan potensi siswa. Maksudnya, kalimat ini berarti guru memakai tes atau alat psikologi khusus seperti tes minat bakat, tes kepribadian, atau tes EQ untuk mengetahui apa kelebihan siswa, apa yang perlu ditingkatkan, dan apa yang bisa dikembangkan di masa depan. Tes ini membantu guru memahami siswa lebih dalam, bukan hanya dari nilai, tapi juga dari aspek psikologis. Jadi kalimat ini menekankan bahwa tes psikologis digunakan untuk memahami siswa lebih dalam, sehingga guru bisa membimbing mereka berdasarkan kekuatan dan potensi aslinya. Lanjut, teknik bimbingan konseling adaptif kelompok dan klasikal. Yang pertama itu konseling kelompok, membantu siswa berbagi pengalaman dan belajar dari sesama dalam lingkungan yang mendukung. Nah, maksudnya kalimat ini berarti guru menciptakan suasana yang nyaman dan positif agar siswa berani menceritakan pengalamannya, saling mendengarkan dan belajar dari cerita teman-temannya. Tujuannya agar siswa merasakan tidak sendiri dan bisa saling memberi semangat. Jadi kalimat ini menunjukkan pentingnya membangun suasana yang aman dan suportif agar siswa bisa saling berbagi dan tumbuh bersama lewat pengalaman satu sama lain. Yang kedua, bimbingan klasikal. Memberikan informasi dan keterampilan penting kepada seluruh kelas seperti strategi belajar atau literasi digital. Maksudnya kalimat ini berarti guru memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar yang bermanfaat untuk semua siswa di kelas. Misalnya cara belajar yang efektif atau cara menggunakan teknologi atau internet dengan bijak. Informasi ini tidak hanya untuk satu orang, tapi untuk seluruh kelas, agar semua siswa bisa siap menghadapi tantangan belajar dan kehidupan modern. Jadi kalimat ini menunjukkan peran guru dalam memberi bekal pengetahuan dan keterampilan penting kepada semua siswa agar mereka bisa belajar dengan baik dan menggunakan teknologi secara cerdas. Yang terakhir, studi kasus dan diskusi. Menganalisis situasi nyata untuk mengembangkan pemikiran kritis dan empati. Maksudnya kalimat ini berarti guru mengajak siswa membahas kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi di sekolah, masyarakat, atau media supaya siswa berpikir kritis dan memiliki empati. Jadi kalimat ini menekankan bahwa belajar dari kejadian nyata membantu siswa berpikir lebih dalam dan peduli terhadap orang lain, bukan sekadar tahu teori. Lanjut, tantangan dan strategi inovatif dalam pelaksanaan BK. Yang pertama ini tentang tantangan. Yang pertama ini ada stigma terkait konseling, keterbatasan sumber daya dan waktu, keragaman kebutuhan siswa, kurangnya kolaborasi lintas disiplin. Jadi, keempat poin ini adalah tantangan yang sering dihadapi dalam layanan bimbingan dan konseling, mulai dari persepsi negatif, keterbatasan fasilitas, hingga perlunya kerjasama yang sama lebih luas untuk membantu siswa secara menyeluruh. Lanjut, tentang strategi inovatif. Yang pertama ini ada integrasi teknologi e-konseling, program pencegahan proaktif, pelatihan guru dalam keterampilan dasar konseling, kemitraan dengan komunitas dan profesional eksternal. Jadi keempat poin ini adalah tantangan yang sering Jadi keempat poin ini adalah strategi inovatif untuk meningkatkan layanan konseling dengan memanfaatkan teknologi, mencegah masalah sejak dini, melibatkan semua guru, dan bekerja sama dengan pihak luar demi kebaikan siswa. Lanjut, dampak nyata kisah sukses bimbingan konseling di sekolah. Ini ada, berkat bimbing konselor, saya menemukan jurusan yang tepat dan diterima di universitas impian saya. Mereka membantu saya mengatasi rasa tidak percaya diri dan merancang masa depan. Banyak siswa telah merasakan dampak positif dari bimbingan konseling, mulai dari peningkatan prestasi akademik hingga kesiapan karir yang lebih baik. Jadi, kalimat ini menunjukkan bahwa layanan bimbingan konseling atau BK di sekolah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi siswa. BK tidak hanya membantu saat siswa punya masalah, tapi juga membantu menemukan jurusan atau karir yang cocok, meningkatkan kepercayaan diri, dan membimbing siswa merancang masa depan. Contohnya, seorang siswa kelas 12 awalnya bingung memilih jurusan kuliah dan merasa minder karena nilai pas-pasan. Setelah beberapa kali ikut sesi BK, yang pertama itu ia menyadari bahwa ia tertarik di bidang komunikasi. Yang kedua, mendapat motivasi dan strategi belajar. Dan yang terakhir, lalu berhasil lolos seleksi masuk universitas impiannya. Jadi, bimbingan konseling bukan hanya tempat curhat, tapi juga pendorong keberhasilan siswa dari masalah pribadi, belajar, hingga pilihan masa depan. Banyak siswa telah membuktikan peran penting BK dalam mencapai prestasi dan kesiapan hidup. Lanjut,
Ini masa depan BK, kolaborasi dan komitmen bersama. Yang pertama, ini ada 3. Yang pertama itu kolaborasi, inovasi, dan komitmen. Jadi, dari ketiga ini, masa depan bimbingan konseling akan berhasil jika ada kolaborasi semua pihak, inovasi yang mengikuti zaman, dan komitmen berkelanjutan demi kesejahteraan siswa secara menyeluruh. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.